Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini, sehat Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, di sini Bu Wiwi, saya sebagai pengamat, Ibu nanti akan melakukan proses coaching bersama rekan Ibu. Nah, sebelum melakukan proses percakapan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Saya dalam rubrik ini nanti saya menilai yang itu akan menjadi acuan dalam percakapan Ibu dan rekan coach nanti agar memiliki prinsip yaitu membangun prinsip kemitraan, kemudian membangun prinsip kreatif agar memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Wiwi sebagai inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Berharap nanti dalam proses percakapan ini Ibu melakukan sebuah coaching menerapkan alur Tirta, yaitu tujuannya, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, yaitu dalam rubrik penilaian ini dijadikan sebagai acuan Mbak Ibu sebagai coach nantinya kepada coach. Ya, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya, sebelum dimulai proses ini, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam percakapan nantinya? Kalau saya nanti mengambil kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, Bu Wiwi. Selanjutnya, kompetensi mana atau secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Rencananya itu, Bu, menggali kompetensinya mendengarkan aktif, Bu. Nanti kita bisa menggali ide-ide dari coachingnya nanti, Bu. Oke, baik Bu Wiwi. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Wiwi ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini nanti? Nanti saya menggunakan alur Tirta, Bu, sehingga bisa nanti menggali ide-ide yang cemerlang dari coach tersebut, Bu. Baik Bu Wiwi, semoga dari indikator yang sudah Ibu Wiwi sampaikan terkait proses yang meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi yang ingin Ibu harapkan dari coach bisa tergali dengan maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan Ibu nantinya bersama coach. Baik, Bu. Yang ingin saya tanyakan selebihnya setelah ini, silakan Ibu melakukan coaching bersama coach. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat siang, Bu Puji. Apa kabarnya? Siang, Ibu. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bu. Cuman saya sedikit ada problema nih, Bu. Kenapa? Tunggu, Pak. Tunggu, Ibu. Puji. Iya nih, Bu. Ibu ada waktu nggak ya, Bu, siang ini? Oh, boleh. Saya ada waktu. Ibu silahkan datang siang nanti. Iya, deh. Assalamualaikum, Bu Puji. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, dia punya yang lucu. Okay. Assalamualaikum, Bu Puji. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang, Ibu. Iya nih, Bu. Kebetulan saya sedang ada problem sedikit dalam pembelajaran. Oh, begitu.
Jadi Ibu ada yang mau diceritakan atau dengan sharing dengan saya? Oh iya Ibu, jadi itu di dalam pembelajaran saya ini bagaimana tuh ya Bu ya, soalnya ada salah satu siswi saya di kelas yang pendiam anaknya Bu. Saya tuh agak kesulitan karena interaksi saya dengan siswa itu sepertinya tidak tidak berjalan dengan baik. Jadi apapun yang saya sampaikan, anak itu cenderung diam saja seperti itu. Memang untuk anaknya itu seperti pemalu gitu, Bu. Nah, kemudian selain itu dia suka menangis, suka tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dan lebih banyak pasifnya dalam pembelajaran. Nah, terus apakah Bu Puji sudah menelusuri permasalahannya atau sudah bertanya-tanya dengan anak tersebut? Iya, Bu. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengajak siswa tersebut berbicara Bu, tanpa teman-temannya melihat. Di sana peserta didik saya tidak berkata apa-apa. Saya bertanya kenapa anak ibu di kelas itu suka menangis, kalau ada tugas suka menangis seperti itu. Kalau ibu tanya sukanya diam, kenapa ya kayak gitu? Apa ibu ada yang salah seperti itu? Nanti dia jawabnya dengan geleng, angguk seperti itu. Reaksinya seperti itu saja Bu. Jadi saya kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai anak ini. Seperti itu. Terus apakah ada rencana Ibu untuk menyelesaikan masalahnya? Iya, tentu ya Bu ya, agar permasalahan ini selesai itu sebenarnya saya sudah memiliki rencana itu yang saya pikirkan. Kebetulan sebelum rencana ini saya sudah juga menghubungi, mendatangi bahkan ibu ke rumah wali murid karena kebetulan ibunya memang baru siap melahirkan dan ayahnya ini kan seorang nelayan ya Bu ya. Nah sehingga memang cukup sulit untuk ayahnya datang ke sekolah, sehingga saya langsung berkunjung ke rumahnya, menanyakan langsung kepada wali murid, kepada orang tuanya, yaitu kepada ibunya, bagaimana pembelajaran di rumah si anak seperti itu. Kemudian apakah di rumahnya suka menangis atau bagaimana? Tapi tanggapan orang tua sih menjawab tidak ada masalah. Justru orang tua malah berkata kepada saya seperti ini, Bu Puji, justru saya mau menanyakan, kenapa ya anak saya kalau pulang sekolah selalu mengadu, dia sering diganggu temannya seperti itu. Jadi saya tanya, mengganggu temannya itu dalam hal pembelajaran atau bagaimana ya Bu? Katanya suka dipinjam bensin nggak dikembalikan dan macam ragamnya lah Bu, seperti itu. Nah akhirnya saya berkata tidak ada, di sekolah itu tidak ada seperti itu Ibu, saya bilang. Justru anak ibu yang suka menangis ketika saya memberikan tugas seperti itu. Tapi orang tua menjawab, tidak ada apa-apa sih Bu, masalah pembelajaran anak-anak di sekolah, anak saya di rumah katanya. Saya juga bingung kenapa anak saya seperti itu, tapi kalau di rumah tidak apa-apa Bu, malah baik-baik aja. Jadi saya tanya lagi Bu waktu itu, bagaimana Bu kalau di rumah, apakah dia belajar atau tidak? Seperti itu. Jawabnya tidak, karena maklum lah Bu, saya baru melahirkan seperti itu Bu. Kan ini Ibu sudah survei, sudah ada solusi pemecahannya, sudah bertanya kan dalam pembelajaran Ibu itu membimbing anak itu masih Menurut Ibu Puji, apa langkah selanjutnya yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Iya ya Bu ya, tadinya sepikiran saya Bu, setelah saya kembali dari rumah orang tuanya itu, saya berpikir tuh mungkin karena dia sudah punya adik baru ya Bu ya, jadi sehingga dia mungkin merasa yang diperhatikan hanya adiknya, sehingga di sekolah itu dia seperti menangis, mungkin itulah bentuk rasa kesedihannya mungkin di sekolah. Padahal memang setiap hari saya selalu menanya bagaimana perasaan anak-anak ibu di sekolah,
Nah, kemudian dia sih selalu menjawab kalau pada saat jam pertama itu ya senang, nanti pada saat masuk pembelajaran lagi senang, tapi ketika diberikan tugas memang selalu nangis gitu sambil teriak-teriak seperti itu, Bu. Nah, mungkin langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, saya mungkin akan melakukan pendekatan, Bu, kepada anak ini. Lebih melakukan pendekatan yang lebih sering kepada anak ini agar saya tahu bagaimana perasaannya setiap hari, kemudian apa yang dihadapi atau yang dirasakan pada saat dia sampai di sekolah. Oke, baiklah. Begitu rencana Ibu kan. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan untuk rencana ini? Kalau menurut saya ini mungkin kurang lebihnya 2 minggu ya, Bu ya, atau 2 minggu sampai 3 minggu ke depan ya. Menurut Ibu kira-kira rencana ini mau dilaksanakan 2 minggu ke depan rencananya mau dilaksanakan ya Bu ya? Iya. Nah, apa komitmen Ibu agar harapan Ibu tercapai? Ya, saya berkomitmen lah, Bu, untuk supaya rencana saya ini dapat terlaksana dengan baik ya. Saya harus berkomitmen dalam hati saya dan pribadi saya. Ya, saya harus melakukan pendekatan ya, baik mendekati siswa secara mendalam, bagaimana apa yang dirasakannya setiap hari ketika dia berada di sekolah. Seperti itu. Oke lah. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah sering dengan saya? Wah, alhamdulillah ya, Bu ya. Saya terasa lega karena tadi saya berpikir ini merupakan masalah yang cukup rumit yang saya hadapi di dalam kelas. Dan sempat mengganggu proses pembelajaran karena saya tidak fokus dalam mengajar karena terpikirkan oleh masalah ini. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga rencana Ibu, harapan Ibu bisa terlaksana, ya Bu. Ya, amin. Baiklah Bu Wiwi, proses coaching sudah selesai. Namun dari pengamatan tadi antara Koci dengan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, baik Bu. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat Koci tadi? Prinsip apa yang digunakan dan kompetensi pencapaian apa yang sudah Ibu capai saat proses coaching tadi? Dalam percakapan saya dengan Koci tadi Bu, yang sudah saya terapkan prinsip coachingnya yaitu kemitraan dan proses kreatif, dan kompetensi yang saya lakukan tadi yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bu. Dari hasil pengamatan tadi saya juga Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan. Saat itu Ibu mengobrol dengan Koci, tidak ada perubahan yang setara. Artinya sama antara Ibu dengan Koci, dan Ibu juga menggunakan prinsip dan berusaha menggali kreativitas Koci. Dan Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, sudah ada rencananya dan aksinya. Oke. Baiklah Bu, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Bu, kompetensi yang mau saya tingkatkan lagi yaitu kehadiran penuh Bu, dimana tadi saya melakukan percakapan dengan coach saya itu masih tidak rileks Bu mengeluarkan unek-uneknya. Oke, baik Bu, memang saat kita melakukan coaching, kehadiran penuh atau present memang sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena kehadiran penuh itu sebagian dari kesadaran diri akan untuk mendorong munculnya paradigma berpikir, dan kompetensi dari coach sendiri. Jadi sehingga coach itu rileks melaksanakan atau membicarakan apa yang menjadi masalahnya. Oke, baik Bu, dari hasil
coaching ini yang sudah Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan, sudah menggunakan alur Tirta juga. Baik Bu, mudah-mudahan coaching Ibu selanjutnya bisa lebih baik lagi dan berdampak bagus atau baik untuk Ibu dan coaching. Terima kasih banyak ya Bu Wiwi.